なめんじゃねえ。話術スキル、戦術展開、タクティシャン、四季紅葉、バトルノイズ。Anime Juru Bicara episode yang ke-6-nya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada halaman pertamanya, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan tentang seperti apakah jalannya alur cerita lanjutan dari episode kelima animenya semalam. Di mana secara garis besar, sesaat setelah Kouga dan juga majikannya itu sekarang sudah pulang menuju ke dalam markas para Yakuza. Maka di saat yang bersamaan ini, muncullah dua orang karakter baru yang kebetulan saat ini langsung diperkenalkan kepada kita semua. Pertama adalah ketua Yakuza dari keluarga Gambino yang baru, yaitu Albert Gambino. Lalu yang keduanya adalah ketua dari bodyguard milik keluarga Gambino, yaitu Hunter peringkat A dengan nama Rayos. Nah, di momen inilah Albert pun langsung menjelaskan kepada kita bahwa alasan dirinya menangkap Kouga dan juga majikannya itu adalah sebagai berikut. Yaitu mereka berdua awalnya mencoba untuk bisa kabur, mengingat majikan dari Kouga memiliki hutang yang sangat banyak sekali kepada keluarga dari Yakuza lainnya, yaitu keluarga Yakuza Alambert. Tapi karena adanya persaingan bisnis di dalam dunia Yakuza ini, maka setelah Albert Gambino menangkap Kouga dan juga majikannya, dia pun sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat menyerahkan kedua buronan itu menuju kepada keluarga Yakuza Alambert. Sebagai gantinya, Albert pun langsung mengajukan sebuah saran bahwa dirinya tidak akan menyerahkan majikan Kouga. Tapi sekarang dia pun akan menguliti majikan dari Kouga itu hidup-hidup, lalu Albert berencana untuk bisa langsung membunuhnya. Karena dengan cara seperti itu, hutang dari majikan Kouga sama sekali tidak akan bisa dikembalikan. Nah, menarik ya. Tepat ketika mereka saat ini sedang melakukan sebuah perdebatan, maka di saat yang bersamaan, tamu lain dari keluarga Gambino ini akhirnya seketika langsung datang dan juga dia pun langsung memasuki ruangan. Dia adalah kepala desa Min yang pada episode 4 kemarin matanya sudah dicongkel oleh Noel akibat dirinya telah mencoba untuk bisa menipu Noel dan juga mencoba untuk bisa membunuh Noel dengan cara meracuninya. Di momen inilah Albert yang nampak sangat kesal akhirnya langsung bertanya kepada kepala desa itu, yaitu kenapa dirinya datang menuju ke dalam kantor mereka hanya dengan membawa tangan kosong saja. Serta kenapa kepala desa Min ini sama sekali tidak memberikan pembayaran hutangnya kepada keluarga Gambino. Mendengar pertanyaan itu dari Albert Gambino, kepala desa Min ini tentu saja seketika langsung menjawabnya bahwa alasan dari dirinya tidak bisa membayar hutang kepada keluarga Yakuza adalah karena uang dari mereka semuanya sudah diambil oleh seorang seeker dengan nama Noel Stolen. Jadi gara-gara hal itu, dia pun sekarang sama sekali tidak bisa melunasi hutangnya. Menyaksikan jawaban dari kepala desa itu, Albert pun saat ini langsung menjadi sangat emosi. Hingga dia pun segera memerintahkan Kouga, yang kebetulan kontrak budaknya sekarang sudah berpindah tangan kepada keluarga dari para Yakuza untuk dapat segera memotong tangan dari kepala desa Min sebagai bentuk dari hukuman atas keterlambatan membayar hutangnya. Di momen inilah, Kouga pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melaksanakan tugas yang sekarang sudah diberikan kepadanya. Hingga hanya dengan menggunakan batang kayu saja, Kouga pun berhasil memotong tangan dari kepala desa menggunakan akurasi yang sangat tinggi sekali. Tidak hanya itu, karena setelah Albert Gambino sudah memberikan hukuman itu kepada kepala desa, maka di saat yang bersamaan, dia pun segera meminta Airos dan juga semua anak buahnya yang lain bahwa mereka harus bisa mencari Noel Stolen. Dan juga mereka pun sekarang ditugaskan untuk bisa membunuh Noel. Mengingat gara-gara Noel Stolen, uang daripada Yakuza sekarang semuanya sudah dicuri. Mendengar perintah dari atasannya itu, Airos, Kouga dan juga semua anak buah lainnya tentu saja sama sekali tidak bisa menolak. Sampai mereka pun sekarang seketika langsung bergerak untuk bisa menjalani semua perintah dari Albert Gambino. Nah, singkat cerita, tepat setelah beberapa jam sudah berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Noel. Di mana pada kesempatan itu, Noel yang kebetulan sedang bertemu dengan Loki lagi, akhirnya dia pun langsung menjadi sadar bahwa untuk sekarang ternyata dirinya telah dijebak. Karena keluarga dari Albert Gambino sudah membayar Loki dengan harga yang sangat mahal. Serta nyawa dari Loki sekarang sedang menjadi taruhannya. Mengingat
Jika Loki menolak permintaan dari Albert untuk bisa menjebak Noel Stolen, maka dia pun sudah pasti akan langsung membunuh Loki. Di momen inilah, Noel pun segera bertanya kepada Loki tentang apa yang akan dilakukan oleh Loki dengan menggunakan uang dari Gambino. Mendengar pertanyaan itu dari Noel, Loki pun segera menjawabnya sambil meminta maaf kepada Noel, bahwa Loki membutuhkan uang itu untuk bisa pergi dari negara ini. Serta dia pun juga sudah berencana untuk bisa memulai hidup baru di negara lainnya. Karena hanya dengan cara seperti itu, Loki pun jadi bisa terbebas dari ancaman para anggota keluarga Yakuza Gambino. Walaupun pada awalnya Noel sudah berniat untuk bisa membunuh Loki, karena sekarang dirinya sudah dikhianati dan juga sudah dijebak oleh Loki. Namun, setelah dirinya sudah tahu apa alasan dari Loki untuk bisa mengkhianatinya, maka Noel pun seketika langsung memaafkannya. Serta Noel pun segera berkata kepada Loki bahwa mulai dari saat ini, Loki tidak perlu pergi ke negara lain untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Mengingat untuk sekarang, keluarga dari Gambino sudah mencari gara-gara dengan Noel Stolen, maka Noel pun saat ini sudah berniat untuk bisa membunuh kepala keluarga dari Gambino, supaya Loki bisa terbebas dari semua masalahnya dengan para Yakuza. Tapi sebagai gantinya, mulai dari sekarang, Loki akan membantu Noel dengan sukarela alias tanpa bayaran sama sekali. Karena hanya dengan cara seperti itulah, Loki bisa membayar lunas semua utangnya atas pengkhianatannya kali ini. Nah, setelah urusan dengan Loki sudah selesai, dan juga setelah Noel meminta Loki untuk bisa segera pergi dari tempat ini, maka Koga yang kebetulan sudah diperintahkan untuk bisa membunuh Noel, akhirnya dia pun seketika langsung muncul. Serta mulai dari sanalah, duel 1 lawan 1 antara Koga dan juga Noel Stolen tentu saja sekarang akhirnya langsung dimulai. Bedanya dengan duel pertama pada episode 5-nya kemarin adalah sebagai berikut. Yaitu, Koga sekarang datang dengan menggunakan pakaian lengkapnya dan juga dengan menggunakan pedang sungguhan. Yang artinya, saat ini, Koga pun akan memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius. Di mana di dalam praktiknya, jalannya pertarungan dari mereka berdua nantinya akan dilakukan dalam urutan adegan yang sebagai berikut. Pertama, Noel yang sekarang sudah mengeluarkan pistolnya itu, akhirnya dia pun tanpa pikir panjang, kini seketika langsung menembakkan satu buah serangan pertamanya itu menuju ke arah tubuh dari Koga. Dengan niat untuk bisa membakarnya menggunakan amunisi api dari tembakannya itu. Melihat serangan pertama dari Noel, Koga pun tentu saja langsung menghindarinya dengan cara melompat mendekat menuju ke arah Noel, sambil mencoba untuk bisa melakukan serangan baliknya tepat ketika Noel saat ini sedang lengah. Kedua, setelah Koga saat ini sudah berhasil mendekat, maka Noel pun seketika langsung melompat menuju ke arah yang berlawanan, sambil melancarkan satu buah tembakan dengan amunisi api sihirnya lagi, tepat menuju ke arah Koga untuk yang kedua kalinya. Sayangnya, semua serangan dari Noel tersebut ternyata sudah berhasil dibaca dengan sempurna oleh Koga. Sehingga, untuk serangan yang keduanya ini, Koga pun sama sekali tidak mencoba untuk bisa menghindarinya. Karena faktanya, Koga justru malah menggunakan skill dari teknik berpedangnya itu untuk bisa membelah tembakan dari Noel barusan. Dengan cara menebas ruang hampa dan mengempaskan semua oksigen yang ada di sekitar tubuhnya itu. Sehingga tembakan dari Noel tersebut saat ini berhasil digagalkan, serta api dari tembakan Noel sekarang juga berhasil dipadamkan akibat oksigen yang sudah tidak ada di sekitarnya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Noel pun tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa Koga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Walaupun pada dasarnya dirinya saat ini masih berada pada peringkat Hunter level C. Ketiga, tepat mulai dari sinilah, Koga dan juga Noel akhirnya segera melakukan pertarungan dari jarak yang sangat dekat dan juga saling bertukar serangan satu sama lain. Di satu sisi, Noel terus menembakkan pistolnya itu. Sedangkan di sisi lainnya, Koga terus-menerus mencoba untuk bisa menebas tubuh dari Noel, walaupun serangan dari mereka berdua sekarang sama-sama berhasil dihindari tanpa ada satupun serangan dari mereka yang kena. Keempat, setelah mereka berdua sekarang sudah bertarung cukup lama, maka pada akhir kesempatan itu, Noel pun segera menggunakan tembakan dengan menggunakan peluru cahayanya untuk bisa membuat penglihatan dari mata Koga sekarang menjadi terganggu. Kemudian di momen ini jugalah Noel pun segera mencoba untuk bisa menyerang Koga. Serta dia pun sudah menjadi sangat percaya diri bahwa untuk saat ini dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Tapi sayangnya Noel pun sekarang harus kembali menjadi dibuat kecewa. Karena kenyataannya Koga memiliki satu buah teknik rahasia yang disebut dengan teknik Tsubame Gaishi.
Di mana di dalam praktiknya, Koga pun masih bisa bertarung dengan menggunakan skillnya, walaupun matanya saat ini dalam keadaan yang sedang tertutup. Atau dengan kata lain, Koga bisa menebas para lawannya dengan menggunakan satu ayunan katananya itu dengan keadaan mata yang sedang tertutup. Akibatnya, Noel yang sekarang salah perhitungan, tentu saja dia pun sekarang berhasil dibuat menjadi terjatuh. Dengan begini, maka di dalam pertarungan dari mereka yang kedua, Noel pun akhirnya berhasil dikalahkan. Serta katana dari Koga sekarang sudah berada tepat di depan tubuh dari Noel. Di momen inilah, Koga pun sempat mencoba untuk bisa memuji kehebatan dari Noel. Karena meskipun Noel memiliki kelas dari hunter yang paling lemah, yaitu kelas juru bicara, tapi Noel pun bisa bertarung dengan imbang melawan kekuatan dari Koga, walaupun dirinya tidak memiliki skill serangan sama sekali. Berdasarkan hal itu, Koga pun sekarang langsung mencoba untuk bisa mengasihani Noel, serta dia pun segera meminta Noel untuk dapat segera menyerah. Mendengar ucapan itu dari Koga, Noel pun seketika langsung menjadi sangat emosi. Hingga dia pun segera memegang bagian tajam dari katana milik Koga itu. Lalu, sambil mencoba untuk bisa bangun, Noel pun seketika langsung berkata menuju kepada Koga lagi. Intinya, Noel sekarang mencoba untuk bisa menyadarkan Koga dengan cara menasihati Koga bahwa Koga tidak boleh menjadi hunter yang naif. Jadi, ketika dirinya memiliki kesempatan untuk bisa membunuh para lawannya, maka dia pun harus segera melakukan hal itu sebelum dirinya nantinya akan malah menyesal. Ditambah, Noel pun juga berbicara tentang apa itu arti dari kebebasan dan juga apa itu yang namanya harga diri. Mengingat menurut Noel, Koga adalah hunter yang sangat kuat. Tapi sayangnya, dirinya malah pasrah ketika dijadikan sebagai budak oleh keluarga dari para Yakuza. Mendengar ucapan itu dari Noel, Koga pun tentu saja langsung menjadi tersadarkan. Walaupun untuk sekarang, semuanya ternyata sudah terlambat. Mengingat, tepat di dalam satu kesempatan yang sama ini, Alma pun tiba-tiba saja langsung datang untuk dapat menolong Noel Stolen. Serta, sekarang dia pun juga sudah berniat untuk bisa membantu Noel demi dapat mengalahkan Koga. Beruntungnya, di saat mereka berdua sekarang sedang bertarung secara brutal, maka di saat yang bersamaan itu, polisi militer dari negara mereka tiba-tiba saja saat ini seketika langsung datang. Hingga mau tidak mau dan juga suka tidak suka, mereka pun sekarang harus memutuskan untuk bisa pergi jika mereka tidak ingin dipenjara. Mengingat pertarungan di dalam kota sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dilarang. Namun, sebelum Koga bisa pergi dari tempat ini, maka Noel yang sangat emosi akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Koga. Atau Noel pun langsung meminta Koga untuk bisa menyampaikan pesannya itu kepada Albert Gambino. Di mana isi dari pesan itu sendiri kurang lebih intinya adalah seperti ini. Dengar, aku pasti akan menghancurkan kalian para keluarga Gambino. Karena kenyataannya sekarang kalian sudah mencoba untuk bisa membunuhku lebih dulu. Jadi jika kalian tidak suka dengan tantanganku, jangan jadi orang pengecut. Serta datanglah dengan seorang diri untuk bisa mengalahkanku. Mengingat jika kalian memutuskan untuk bisa muncul, maka aku pun tak segan-segan akan langsung membalaskan semua perlakuan dari kalian kepadaku. Wow, menarik banget ya.